Oleh karena konsensus yang tersebar luas bahwa keberadaan dalam kebanyakan masyarakat Asia memperhatikan sifat yang disenangi dari kekompakan kelompok, bagaimanapun itu tidak mengejutkan bahwa otoritarianisme dari suatu jenis yang lebih jelas yaitu dalam penyebaran agama. Alasan ini dapat dan sedang dibuat, lebih khusus awalnya oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, bahwa suatu bentuk dari otoritarianisme paternalistik adalah lebih sesuai dengan tradisi Konfusian Asia dan yang lebih penting bahwa itu lebih cocok dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara konsisten daripada demokrasi liberal. Demokrasi adalah suatu obat dalam pertumbuhan. Lee telah beralasan karena itu bercampur dengan pencernaan ekonomi yang rasional dan menaikkan suatu jenis egalitarian yang memuakkan dari diri sendiri yang di dalamnya kepentingan pribadi banyak sekali menuntut mereka sendiri pada suatu bidang yang luas dari komunitas sebagai keseluruhan. Singapura sendiri telah menjadi terkenal karena nama buruk itu dalam menarik kembali tahun-tahun untuk usaha mereka untuk menekan kritisisme yang mencekik dan untuk pelanggaran hak-hak manusia dari perlawanan politik rezim itu. Sebagai tambahan, pemerintah Singapura mencampuri kehidupan pribadi dari para warga negaranya untuk suatu tingkat yang akan menjadi tidak dapat diterima secara sempurna di Barat. Misalnya dengan memberi amanat seberapa panjang anak laki-laki dapat memanjangkan rambut mereka, salon-salon video di luar perlindungan hukum, dan menjatuhkan denda untuk tindak kriminal yang picik seperti mengotori atau kurang untuk membersihkan toilet umum. Otoritarianisme Singapura adalah ringan dengan standar abad ke-20, tetapi itu dibedakan dalam dua cara. Pertama, hal itu ditemani oleh keberhasilan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang kedua adalah keadilan yang tidak bersifat apologi. Bukan hanya sebagai suatu pengarahan yang bersifat transisi, tetapi sebagai suatu sistem yang unggul untuk demokrasi liberal. Masyarakat Asia kehilangan suatu arah yang besar untuk orientasi kelompok mereka. Mereka menjatuhkan suatu tingkat yang tinggi dari persetujuan pada anggota mereka dan memaksakan bentuk yang lebih ringan dari ekspresi individu. Ketidakluasan itu seperti suatu masyarakat yang lebih terbukti dalam situasi dari para wanita, di mana tekanan pada keluarga patriarki tradisional dibatasi keberuntungan mereka untuk suatu kehidupan di luar rumah. Para konsumen memiliki hak-hak memandang dan harus menerima kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah mereka katakan. Pengakuan yang berdasarkan pada kelompok-kelompok yang secara keseluruhan irasional pada sesuatu yang ekstrim yang dapat menjadi sumber Calvinisme pada perang, sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 1930. Kependekan perang, orientasi pengakuan kelompok dapat menjadi gangguan yang tinggi. Contohnya, semua perkembangan negara-negara sekarang adalah suatu gelombang pengalaman dari hal-hal yang besar manusia dari negara-negara yang lebih miskin dan kurang stabil, yang ditunjukkan dengan lapangan pekerjaan dan keamanan. Jepang tidak kurang dari AS, membutuhkan para pekerja yang bergaji rendah untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi mungkin kurang mampu untuk menampung para imigran karena secara fundamental pada hakikatnya tidak mentoleransi kelompok-kelompok yang memilih mereka. Liberalisme atomistik dari AS dengan memperbandingkan pada dasarnya hanya cocok pada para penduduk imigran yang berhasil terasimilasi. Namun prediksi jangka panjang bahwa keruntuhan nilai-nilai tradisional Asia dalam menghadapi konsumerisme modern adalah sangat pendek dalam mewujudkannya. Ini mungkin karena masyarakat Asia memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang para anggota mereka tidak akan dengan mudah menolak, khususnya ketika mereka melihat alternatif selain Asia. Sementara para pekerja Amerika tidak harus menyanyikan lagu perusahaan mereka ketika melakukan latihan-latihan kelompok. Satu dari kebanyakan pernyataan-pernyataan umum tentang sifat dari kehidupan orang Amerika saat ini justru itulah kekurangan dari komunitas itu. Runtuhnya kehidupan komunitas di AS mulai dengan keluarga yang sedang dipatahkan terus-menerus dan dipisahkan melalui beberapa generasi yang lampau dengan cara-cara yang sepenuhnya dikenal untuk semua orang Amerika. Namun ini terbukti juga pada ketidakhadiran beberapa pengertian yang penuh arti dari perlengkapan lokal untuk banyak orang Amerika dan kelangkaan jalan keluar untuk keramahan melebihi keluarga dekat.
Meskipun itu adalah suatu pengertian yang tepat dari komunitas yang ditawarkan oleh masyarakat Asia, dan untuk beberapa dari pertumbuhan dalam budaya itu, penyesuaian sosial dan memaksa pada individualisme tampak menjadi suatu harga yang kecil untuk dibayar. Dalam menjelaskan pertimbangan-pertimbangan, hal itu akan tampak bahwa Asia dan Jepang pada khususnya yaitu pada suatu titik balik kritis yang penting dengan menghargai pada sejarah dunia. Adalah mungkin untuk membayangkan pergerakan Asia dalam dua arah yang agak berbeda sebagaimana itu berlanjut pada pertumbuhan secara ekonomi dalam beberapa generasi selanjutnya. Di satu sisi, pertumbuhan Asia yang kosmopolitan dan para penduduk yang terdidik dapat melanjutkan untuk menyerap ide-ide universal Barat dan pengakuan secara timbal balik, memimpin menuju penyebaran lebih lanjut dari demokrasi liberal formal. Hasrat kelompok-kelompok mengalami kemunduran dalam kepentingan sebagai sumber dari identifikasi timotik. Kehendak orang-orang Asia menjadi lebih diperhatikan dengan martabat pribadi, hak-hak wanita dan konsumsi pribadi, memasukkan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia yang universal. Ini adalah proses yang sedang mendorong Korea dan Taiwan menuju demokrasi formal melalui generasi yang lalu. Jepang telah bergerak sangat jauh menuju menurun yang berjalan pada periode pasca perang, dan kekurangan institusi patriarkal yang membuat hal itu sebagai suatu negara yang jauh lebih modern daripada katakanlah Singapura. Di sisi lain, jika orang-orang Asia telah menjadi yakin bahwa keberhasilan mereka adalah hak yang lebih untuk milik mereka daripada meminjam budaya-budaya, jika pertumbuhan ekonomi di Amerika dan Eropa relatif bimbang untuk itu dalam timur jauh, jika masyarakat Barat melanjutkan untuk pengalaman keruntuhan progresif dari institusi-institusi sosial dasar seperti keluarga, jika mereka menyatakan diri mereka sendiri dengan permusuhan atau rasa tidak percaya, kemudian sebagai suatu sistem yang liberal dan alternatif non-demokratis yang menggabungkan rasionalisme ekonomi, teknokratis dengan otoritarianisme paternalistik mungkin menjadi dasar keuntungan di timur jauh. Sampai sekarang, banyak masyarakat Asia memiliki sekurangnya pembayaran lip service untuk prinsip-prinsip Barat dan demokrasi liberal, menerima bentuk sementara modifikasi isinya untuk menampung tradisi-tradisi kultural Asia. Namun, suatu perpecahan yang jelas dengan demokrasi dapat terjadi dalam bentuk yang itu sendiri akan dikembalikan sebagai suatu kerugian Barat. Seperti tidak berhubungan dengan fungsi keberhasilan masyarakat Asia sebagai teknik manajemen bisnis Barat untuk perekonomian mereka. Permulaan dari suatu sistematika pengembalian demokrasi liberal Asia dapat didengar dalam pidato-pidato teoretis Lee Kuan Yew dan dalam tulisan-tulisan tertentu orang Jepang seperti Shintaro Ishihara. Jepang akan memainkan suatu peran yang krusial jika suatu alternatif seperti muncul di masa depan sejak negara itu telah menggantikan AS sebagai model untuk modernisasi di beberapa negara Asia. Suatu otoritarianisme baru Asia akan lebih mungkin tidak menjadikan totalitarian yang kasar untuk menjaga ketertiban negara dengan yang telah kita kenal. Tirani akan menjadi suatu perbedaan kepatuhan kehendak dari rakyat menuju ke otoritas yang lebih tinggi dan penyesuaian mereka untuk seperangkat disiplin dari norma-norma sosial. Adalah meragukan apakah seperti suatu sistem politik akan mampu diekspor untuk budaya-budaya lain yang bukan bagian dari warisan Konfusian Asia, lebih daripada fundamentalisme Islam yang dapat diekspor menuju bagian dunia yang non-Islam. Kerajaan berbeda yang kembali mungkin menghasilkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi itu juga berarti suatu awal masa anak-anak untuk kebanyakan warga negara dan oleh karena itu sesuatu yang telah memuaskan Timos yang tidak sempurna. Dalam dunia kontemporer kita melihat dua fenomena yang mencemaskan. Keduanya adalah kemenangan dari negara universal dan homogen dan ketekunan dari para penduduk. Di sisi lain, sesungguhnya ada pertumbuhan homogenisasi dari manusia yang dihasilkan oleh teknologi dan ekonomi modern, dan oleh penyebaran ide pengakuan rasional sebagai suatu dasar legitimasi dari pemerintah di seluruh dunia. Di sisi lain, dimanapun ada suatu pertahanan untuk homogenisasi itu, dan suatu pernyataan kembali yang tegas secara luas pada suatu tingkat subpolitik. Dari identitas kultural yang pada akhirnya memunculkan penghalang-penghalang yang tebal antara rakyat dan bangsa. Kemenangan dari monster terdingin dari suatu monster dingin menjadi tidak lengkap. Sementara bentuk dari organisasi politik dan ekonomi yang dapat diterima sebagai sedang tumbuh sedikit demi sedikit secara terus-menerus dalam jumlah yang melampaui ratusan tahun yang lalu.
Penafsiran yang mungkin dari bentuk-bentuk kehidupan, kapitalisme, dan demokrasi liberal berlanjut menjadi jenis. Inilah yang mendorong peristiwa sebagai perbedaan ideologi antara negara yang menjadi pudar ke dalam latar belakang itu. Perbedaan yang penting antara negara akan kembali, perubahan bagaimanapun untuk merencanakan perekonomian dan kebudayaan. Perbedaan-perbedaan lebih lanjut yang mendorong kemunculan sistem negara yang tidak akan kolaps selamanya ke dalam suatu negara homogen dan universal secara nyata. Bahasa itu akan berlanjut untuk menjadi kutub pusat identifikasi jika semakin banyak bangsa-bangsa menuju bidang ekonomi awam dan bentuk-bentuk organisasi politik. Kemudian kita perlu percaya apakah hubungan-hubungan antara negara-negara seperti yang akan kita lihat dan bagaimana mereka membedakan dari tatanan internasional dengan yang telah kita kenal. Realisme. Keberadaan sejarah direksional seharusnya memiliki konsekuensi yang penting untuk hubungan-hubungan internasional. Jika kebangkitan negara homogen dan universal berarti penegasan pengakuan rasional pada tingkat kehidupan individu dalam suatu masyarakat dan penghapusan hubungan tuan dan budak di antara mereka, maka penyebaran tipe negara itu ke seluruh sistem negara internasional seharusnya juga mengimplikasikan akhir hubungan tuan dan budak di antara negara-negara tersebut, yaitu akhir dari imperialisme dan dengannya pengurangan kemungkinan terjadinya perang yang didasarkan pada imperialisme. Namun seperti halnya peristiwa-peristiwa pada abad ke-20 yang telah menyebabkan pesimisme yang dalam berkenaan dengan kemungkinan suatu sejarah universal dan perubahan progresif dalam negara-negara. Demikian juga ia telah menumbuhkan pesimisme berkenaan dengan hubungan negara-negara. Tipe pesimisme yang terakhir dalam batas tertentu lebih menyeluruh ketimbang pesimisme yang berkenaan dengan politik domestik. Karena sementara arus utama dari teori dalam ilmu-ilmu ekonomi dan sosiologi selama abad-abad yang lalu telah dan terus berjuang dengan problem sejarah dan perubahan sejarah. Para teoretisi hubungan internasional justru berbicara seolah-olah sejarah tidak eksis, misalnya seolah-olah perang dan imperialisme adalah aspek-aspek yang permanen dari cakrawala manusia, yang sebab-sebab fundamentalnya tidak berbeda dengan sebab yang ada pada zaman Thucydides. Sementara seluruh aspek yang lain dari lingkungan sosial manusia, agama, keluarga, organisasi ekonomi, konsep-konsep mengenai legitimasi politik, tunduk pada evolusi sejarah. Hubungan-hubungan internasional justru dianggap selamanya identik dengan dirinya sendiri. Perang adalah abadi. Pandangan pesimistik mengenai hubungan-hubungan internasional ini telah memberi suatu formulasi sistematis yang berjalan dalam berbagai julukan tentang realisme, realpolitik, atau politik kekuasaan. Realisme apakah secara sadar disebut dengan nama itu atau tidak adalah kerangka yang dominan untuk memahami hubungan-hubungan internasional dan secara virtual membentuk pemikiran mengenai setiap kebijakan luar negeri profesional sekarang ini di AS dan tempat-tempat lain di dunia. Untuk bisa memahami pengaruh yang kuat dari penyebaran demokrasi pada politikan internasional, kita harus menganalisis kelemahan dari aliran penafsiran realis yang dominan ini. Pendiri realisme yang sebenarnya adalah Machiavelli yang percaya bahwa manusia harus menerima beban-beban mereka bukan dengan cara yang dibayangkan para filsuf mengenai bagaimana seharusnya mereka menjalani hidup, melainkan dengan bagaimana mereka menyatakan hidup dan mengatakan bahwa negara-negara yang terbaik seharusnya selalu berusaha menyamai kebijakan-kebijakan negara-negara yang paling buruk jika mereka menginginkan untuk hidup. Sebagai suatu doktrin yang bermaksud untuk menerapkan permasalahan-permasalahan politik pada saat sekarang, bagaimanapun realisme tidak muncul pada suasana setelah PD2. Sejak itu telah mengambil beberapa bentuk formulasi yang asli bahwa pada awalnya para penulis pasca perang yang menulis buku pegangan pada hubungan-hubungan internasional seperti teolog Reinhold Niebuhr, diplomat George Kennan, dan Profesor Morgenthau mungkin adalah pengaruh tunggal yang terbesar dalam cara pikir Amerika mengenai kebijakan luar negeri selama Perang Dingin. Sejak itu, telah ada suatu bentuk pandangan-pandangan akademik terhadap teori ini, sebagai neo atau struktural realisme tetapi yang tunggal itu menganjurkan untuk menyatakan realisme pada generasi pasca Henry Kissinger. Sebagai sekretaris negara, Kissinger telah melihat tugas jangka panjangnya sebagai seorang pendidik rakyat Amerika melewati liberalisme Wilsonian yang tradisional dan melalui suatu pemahaman kebijakan luar negeri yang lebih realistik.
karakter realisme pemikiran dari beberapa murid Kissinger dan melindungi yang melanjutkan pada bidang kebijakan luar negeri jauh setelah keberangkatan Kissinger dari kantor. Semua teori penganut realisme berawal dari asumsi bahwa ketidakamanan adalah suatu yang universal dan segi yang permanen dari tatanan internasional. Hak terakhir untuk sifat anarki yang kekal. Dengan tidak adanya suatu negara yang berkuasa secara internasional, tiap-tiap negara secara potensial akan menjadi ancaman bagi setiap negara yang lain dan tidak akan memiliki obat yang lain untuk ketidakamanan mereka yang lain daripada mengumpulkan tentara untuk mempertahankan yang mereka miliki. Pengertian yang menyenangkan ini dalam beberapa hal tidak dapat dielakkan karena setiap negara akan salah mengenai tindakan-tindakan bertahan negara-negara lain sebagai ancaman untuk dirinya sendiri dan melakukan ukuran-ukuran bertahan yang akan berbalik menjadi kesalahpahaman sebagai serangan. Ancaman yang demikian menjadi suatu ramalan sendiri yang akan selesai dengan sendirinya. Akibat dari situasi ini adalah bahwa semua negara akan berusaha untuk memaksimalkan hubungan kekuatan mereka dengan negara-negara yang lain. Persaingan dan perang tidak dapat dihindari dengan menghasilkan sistem internasional. Tidak pada catatan yang sebenarnya dari negara mereka sendiri, tetapi hak untuk karakteristik anarki dari sistem negara itu sebagai keseluruhan. Perjuangan untuk kekuasaan ini tidak dipengaruhi oleh karakteristik internal dari negara-negara itu. Apakah negara-negara itu adalah teokrasi, negara yang memegang perbudakan aritokrasi, negara-negara fasis, diktator komunis, atau demokrasi liberal? Morgenthau menjelaskan bahwa adalah sangat alami bahwa politik untuk memaksakan pelaku pada tepat politis untuk menggunakan ideologi-ideologi dalam aturan untuk menyamarkan tujuan dengan segera dari tindakannya yang merupakan kekuasaan saja. Contohnya perluasan Rusia di bawah hukum tsaris, kebanyakan sebagai perluasan di bawah Bolsheviks, apakah tetap ekspansi dan bukan merupakan bentuk yang penting dari pemerintahan. Harapan itu adalah bahwa suatu cerita pemerintahan Rusia yang memotong dengan sempurna Marxisme dan Leninisme akan menjadi sejajar dengan kaum ekspansionis karena ekspansionisme mempresentasikan suatu ekspresi dari orang-orang Rusia yang ingin berkuasa. Jepang sekarang mungkin menjadi suatu negara demokrasi liberal daripada suatu negara yang diktator militer sebagaimana terjadi pada tahun 1930. Tetapi itu pertama kali mengembalikan Jepang dan membuatnya terkemuka. Sekarang mendominasi tidak dengan peluru melainkan dengan yen. Jika itu diarahkan dengan kekuasaan secara esensial untuk suatu negara, faktor nyata yang membedakan kemungkinan perang bukanlah tingkah laku agresif dari negara-negara tertentu. Jika demikian, kemudian agresi tidak mungkin terbayar. Jika tidak demikian, kemudian negara itu akan tertarik untuk mengambil keuntungan dari para tetangga mereka. Dalam bentuk yang paling asli, kaum realis menyatakan bahwa distribusi kekuasaan adalah persoalan yang lebih penting ketimbang perbedaan perang dan damai. Kekuasaan dapat didistribusikan dalam suatu bentuk yang bipolar bila dua negara dalam sistem itu berkuasa melalui yang lainnya. Ini adalah benar bahwa orang Athena dan Sparta pada waktu perang Peloponnesia, Roma, dan Carthage adalah sepasang negara yang terakhir, atau Uni Soviet dan AS pada masa Perang Dingin. Alternatifnya adalah suatu sistem yang multipolar yang di dalamnya kekuasaan didistribusikan di antara bagian terbesar dari bangsa-bangsa seperti yang telah terjadi di Eropa selama abad 18 dan 19. Telah terjadi perluasan beberapa argumen di antara kaum realis seperti apakah bipolaritas atau multipolaritas lebih produktif untuk stabilitas internasional jangka panjang. Sebagian besar telah menyimpulkan bahwa sistem-sistem bipolar lebih mampu untuk menjadi stabil. Telah memikirkan alasan-alasan untuk memungkinkan ini harus dilakukan dengan faktor-faktor kesatuan secara historis seperti ketidakmampuan dari negara bangsa modern untuk menjadi fleksibel secara sempurna dalam sistem kerjasama mereka. Distribusi kekuasaan bipolar setelah PD2 oleh karena itu dipegang menjadi suatu alasan mengapa Eropa kembali damai untuk suatu yang tidak terprediksikan selama setengah abad setelah 1945. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, realisme menyatakan negara-negara bangsa atau nation state seperti bola-bola biliar yang bermuatan internal disembunyikan oleh kurir yang kedap cahaya yang tidak relevan dalam prediksi tingkah laku mereka.
Sains politik internasional tidak membutuhkan pengetahuan dari hal-hal yang berada di bagian dalam. Seseorang hanya membutuhkan untuk memahami hukum-hukum mekanisme dari interaksi yang memerintah secara fisik. Bagaimana suatu bola yang kuat dari seseorang akan melindungi dan meninggalkan pemantulannya pada suatu sudut yang lengkap, atau bagaimana energi dari satu bola menjadi atau diberikan secara berbeda untuk dua bola yang menabraknya secara simultan. Oleh karena itu, politik internasional bukanlah mengenai interaksi dan keruwetan dari perkembangan masyarakat secara historis. Tidak juga perang-perang mengenai perselisihan-perselisihan nilai. Di bawah pendekatan bola biliar, pengetahuan yang menipis mengenai apakah suatu sistem internasional yang bipolar atau multipolar cukup untuk menentukan perang atau damai. Realisme mengambil bentuk keduanya dari suatu deskripsi politik internasional dan sebagai deskripsi mengenai bagaimana negara-negara cukup untuk menghindari kebijakan-kebijakan luar negeri mereka. Nilai yang memberikan petunjuk dari hasil realisme yang nyata dan keterangan mereka yang tepat. Tidak ada orang yang baik kiranya akan menginginkan untuk menjalankan prinsip-prinsip klinis walaupun mereka dipaksa untuk melakukannya juga. Sebagaimana dikatakan Machiavelli, dengan tingkah laku dari beberapa orang yang tidak baik, realisme yang menjelaskan akibat-akibat dalam beberapa hukum yang terkenal dari jalanan untuk membimbing kebijakan. Aturan yang pertama adalah menyatakan pemecahan untuk problem ketidakamanan internasional untuk ditemukan melalui pemeliharaan dari suatu keseimbangan kekuasaan melawan suatu musuh yang potensial. Sejak perang berakhir wasit dalam perselisihan antar negara-negara harus memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat mempercayakan pada persetujuan internasional atau pada organisasi internasional seperti PBB yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa atau memberi sanksi. Reinhold Niebuhr menyatakan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk membatalkan invasi Jepang terhadap Manchuria, menyatakan bahwa gengsi dari masyarakat internasional tidaklah cukup untuk mencapai suatu spirit bersama yang cukup menyatukan untuk bangsa-bangsa yang keras kepala. Koin yang benar dari hubungan dalam politik internasional itu adalah kekuatan militer. Bentuk lain dari kekuatan sumber daya alam adalah atau kapasitas industri adalah penting, tetapi secara primer sebagai suatu arti dari pencapaian kemakmuran militer untuk mempertahankan diri. Aturan kedua dari realisme adalah teman-teman dan musuh-musuh yang secara mendasar dipilih berdasarkan pada kekuasaan mereka, daripada berdasarkan pada ideologi mereka atau karakter internal dari rezim itu. Ada hal-hal yang tidak terkira banyaknya dalam dunia politik ini, seperti aliansi US-Soviet untuk mengalahkan Hitler atau penjajaran administrasi Bush dengan Syria melawan Irak. Setelah mengalahkan Napoleon, koalisi anti-Prancis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Austria, Pangeran Metternich, menolak untuk membagi atau sebaliknya menggabungkan konsensi-konsensi yang menghukum dari Prancis. Pada dasar-dasar yang hal itu akan dijadikan kebutuhan sebagai suatu penyeimbang yang menyatakan perdamaian Eropa yang berasal dari tempat tinggal yang baru atau tempat tinggal yang tidak diharapkan. Dan memang pada tahun-tahun terakhir bukanlah Prancis, Rusia atau Jerman yang melihat pada status quo Eropa yang terganggu. Perimbangan kekuasaan yang tidak memihak, bebas untuk menyatakan ideologi atau membalas dendam adalah tema utama buku pertama dari Kissinger dan mengembalikan suatu contoh klasik realisme dalam praktik. Aturan ketiga yang menghubungkan prinsip adalah dalam penerimaan pernyataan-pernyataan luar negeri, negarawan akan melihat secara lebih terbuka pada kemampuan militer daripada tujuan-tujuan itu. Kenyataan menyatakan bahwa tujuan itu selalu dalam beberapa pengertian adalah jika tiap hari suatu negara melihat dengan ramah dan negara yang berperang, keadaan jiwa mereka dapat berubah besok. Kemampuan militer, kualitas tank-tank, pesawat-pesawat, dan persenjataan tidaklah berubah-ubah, tetapi menunjuk pada indikator-indikator yang dimaksud secara intens. Aturan yang terakhir atau rangkaian aturan dari teori realisme harus dikerjakan dengan kebutuhan untuk melarang moralisme dalam kebijakan luar negeri.
Morgenthau menyerang penyebaran tujuan antara bangsa-bangsa untuk mengidentifikasi aspirasi moral dari suatu bagian bangsa dengan hukum-hukum moral yang memerintah secara menyeluruh. Menyatakan bahwa hal-hal itu membawa pada kebanggaan dan overacting, sementara konsep kepentingan terbagi dalam istilah-istilah kekuasaan menyembunyikan kita dari keduanya dari akibat-akibat moral dan kebodohan politis. Kissinger menyatakan bahwa dalam garis-garis yang mirip bahwa ada dua macam sistem negara, mengesahkan legitimate dan sesuatu yang revolusioner. Pada awalnya semua negara menerima tiap-tiap legitimasi fundamental dari yang lainnya dan tidak berusaha untuk menyatakannya atau sebaliknya menantang hak-hak mereka untuk hidup. Di sisi lain, secara revolusioner, sistem negara secara terus-menerus dikelilingi konflik-konflik yang besar karena keengganan tertentu dari anggota-anggota mereka untuk menerima status quo. Suatu contoh nyata dari negara revolusioner adalah Uni Soviet yang sejak lahirnya dijalankan untuk memperjuangkan revolusi dunia dan kemenangan global dari sosialisme. Namun demokrasi liberal seperti AS telah bertindak pada waktu yang tepat seperti sesuatu yang revolusioner juga, ketika ia telah berusaha untuk mengajukan bentuk pemerintahan mereka dalam tempat-tempat yang tidak mungkin dari Vietnam sampai Panama. Secara revolusioner, sistem negara melekat lebih mudah untuk terjadinya konflik daripada menyatakan sesuatu anggota mereka tidak puas dengan koeksistensi dan menganggap setiap konflik seperti suatu perjuangan Manichean melalui prinsip-prinsip yang pertama. Dan sejak masa damai, khususnya pada zaman nuklir, lebih penting dan objektif, sistem negara yang sah segera dengan cepat ikut serta dalam sesuatu yang revolusioner. Apakah aliran-aliran dari suatu oposisi yang kuat ini menuju pada moralisme dalam kebijakan luar negeri? Hal ini membawa pada suatu situasi yang agak paradoksal. Kaum realis yang secara terus-menerus berusaha untuk memelihara keseimbangan kekuatan berdasarkan pada kekuatan militer juga sangat mungkin berusaha mengakomodasikan dengan musuh-musuh yang kuat. Aliran-aliran yang terakhir berasal dari posisi kaum realis, karena itu jika persaingan negara-negara dalam beberapa pengertian yang permanen dan universal kemudian mengubah dalam ideologi dan kepemimpinan dari pertentangan negara-negara yang secara fundamental tidak akan menjadi lebih senang daripada dilema dari keamanan internasional. Kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk memecahkan permasalahan keamanan melalui pengertian yang bersifat revolusioner, misalnya dengan menyerang dasar legitimasi dari pemerintah lawan melalui kritik penghapusan hak-hak manusia, keduanya berbahaya dan menyesatkan. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan yang lebih awal dari para diplomat yang realis seperti Metternich, kecuali para prajurit dan Kissinger yang realis. Sementara secara luas tidak menghargai PBB yang merupakan arsitek yang menahan AS dan Uni Soviet pada awal 1970-an, yaitu sesuatu yang menahan antara demokrasi liberal dan Uni Soviet yang tidak direformasi secara total. Kissinger telah berusaha menjelaskan pada waktu itu kekuatan komunis Soviet adalah suatu aspek permanen dari realitas internasional, suatu yang tidak dapat diharapkan berlalu atau secara fundamental diubah, dan Amerika akan harus memperoleh kegunaan untuk ide-ide dari akomodasi itu pada konfrontasi dalam hubungan dengannya. Uni Soviet dan AS memiliki suatu kepentingan umum dalam penghindaran perang nuklir, dan Kissinger dengan sangat konsisten menyatakan dengan penekanan pada pertimbangan-pertimbangan hak-hak manusia seperti imigrasi kaum Yahudi Soviet dalam usaha-usaha untuk menaikkan kepentingan umum itu. Menyatakan dengan penekanan pada pertimbangan-pertimbangan hak-hak manusia seperti imigrasi kaum Yahudi Soviet dalam usaha-usaha untuk menaikkan kepentingan umum itu. Kuasa dari yang tak berkuasa. Rasionalisme merupakan teori yang menyatakan bahwa ketidakamanan, agresi, dan perang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang permanen dalam sistem negara internasional, dan bahwa kondisi ini merupakan suatu kondisi yang manusiawi, yaitu kondisi yang tidak dapat diubah oleh munculnya bentuk-bentuk dan tipe-tipe tertentu dari masyarakat manusia, karena ia secara mutlak berakar dalam hakikat manusia yang tidak berubah. Dalam mendukung pendapat ini, kaum realis menunjukkan prevalensi perang sepanjang sejarah manusia, mulai dari perang-perang berdarah pertama yang tercatat dalam Bible hingga perang-perang dunia di abad ini. Secara intuitif, seluruh pernyataan ini masuk akal. Tetapi realisme bersandar pada dua fondasi yang sangat rapuh. Impermissible reduction berkenaan dengan motif-motif dan perilaku masyarakat manusia, dan kegagalan menunjukkan permasalahan sejarah.
Dalam bentuknya yang paling murni, realisme mencoba membuang seluruh pertimbangan politik internal dan berusaha mendeduksi kemungkinan perang dari struktur sistem negara itu sendiri. Menurut seorang realis, konflik adalah hal yang umum di antara negara-negara karena sistem internasional menciptakan insentif yang kuat bagi agresi. Negara berusaha untuk bertahan di bawah anarki dengan memaksimalkan hubungan kekuatan mereka dengan negara-negara lain. Namun bentuk realisme murni ini secara diam-diam mengintroduksi kembali asumsi-asumsi tertentu yang sangat reduksionis mengenai hakikat masyarakat manusia yang telah menciptakan sistem itu, dengan secara salah menghubungkannya dengan sistem itu ketimbang dengan unit-unit yang menciptakan sistem tersebut. Misalnya, sama sekali tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa setiap negara dalam sebuah tatanan internasional yang anarkis harusnya merasa terancam oleh negara lain, kecuali seorang memiliki alasan untuk memikirkan bahwa masyarakat manusia secara inheren bersifat agresif. Tatanan internasional dinyatakan oleh kaum realis mirip dengan negara alamnya Hobbes, di mana manusia berada dalam suatu negara perang, semua melawan manusia. Tapi negara perang menurut Hobbes tidak muncul keluar melalui hasrat yang sederhana untuk mempertahankan diri, melainkan karena pertahanan diri itu muncul bersamaan dengan kesombongan atau hasrat manusia untuk memperoleh pengakuan. Tidak ada manusia yang ingin memaksakan pandangan-pandangan mereka terhadap orang lain, terutama sekali yang mengalami hal itu dengan suatu semangat atau fanatisme agama. Selanjutnya, Hobbes sendiri menyatakan bahwa negara perang yang primordial tidak akan muncul di tempat pertama. Pertahanan diri saja tidak akan cukup untuk menjelaskan perang semua lawan semua. Secara tepat, state of nature yang damai adalah seperti yang dinyatakan Rousseau. Ia menyangkal kesombongan atau amour propre adalah bawaan manusia, dan membantah bahwa secara alami manusia penuh dengan ketakutan dan memiliki ikatan. Secara esensial, damai karena ia memandang dirinya sendiri membutuhkan pemenuhan yang mudah. Rasa takut dan tidak aman tidak bertujuan untuk mencari secara terus-menerus kekuatan yang lebih besar, tetapi juga pengasingan dan ketenangan atau state of nature tidak hidup individual seperti seekor sapi yang menyatakan hidup dan meninggalkan hidup menuju perasaan pengalaman eksistensi yang mereka miliki tanpa tergantung orang lain. Oleh karena itu, anarki pada hakikatnya menciptakan kedamaian, atau untuk membawanya dalam bahasa yang berbeda, suatu dunia budak yang mencari pertahanan diri dari eksistensi alami yang mereka miliki akan menjadikannya bebas konflik, hanya untuk beberapa tuan yang disewa menuju peperangan berdarah. Hal ini sangat mungkin untuk membayangkan sistem-sistem negara anarkis yang meskipun damai, di dalamnya terdapat permasalahan bipolar dan multipolar yang secara keseluruhan tidak berhubungan. Suatu postulat menyatakan bila manusia hanya tertarik untuk melestarikan diri, maka masyarakat manusia akan seperti dalam state of nature Rousseau yang berperilaku seperti budak menurut Hegel. Kaum realis menyatakan bahwa negara merasakan orang lain sebagai ancaman dan mereka sendiri sungguhnya tidak muncul dari sistem itu, sehingga kebanyakan asumsi yang tersembunyi bahwa manusia dalam tingkah laku internasional mereka bertujuan untuk menyerupai tuan dalam pandangan Hegel yang berusaha mencari pengakuan, atau manusia pertama dalam pandangan Hobbes yang sombong selain rasa malu yang dikurung sendiri oleh Rousseau. Fakta bahwa perdamaian dalam sistem keseimbangan sejarah sangat sukar untuk memperoleh fakta yang merefleksikan pandangan negara tertentu lebih dari sekedar pertahanan diri. Seperti raksasa individu-individu yang bersifat timotik, mereka mencari pengakuan dari nilai atau martabat mereka pada hal-hal yang bersifat keturunan, agama, nasionalisme, atau dasar-dasar ideologi, dan dalam proses kekuatan negara juga berjuang untuk mengusulkan. Dasar-dasar pernyataan perang antara negara adalah timos, selain usaha mempertahankan diri. Sebagaimana sejarah manusia dimulai dengan peperangan berdarah yang pada hakikatnya untuk prestis, sehingga konflik internasional dimulai dengan suatu perjuangan untuk memperoleh pengakuan antar negara, yang pada hakikatnya bersumber pada imperialisme. Kaum realis kemudian dapat menarik kesimpulan dalam semua hal mulai dari kenyataan-kenyataan kosong tentang pembagian kekuasaan dalam sistem negara. Seperti halnya informasi menjadi penting hanya bila mereka membuat asumsi-asumsi tentang keadaan masyarakat yang menyatakan sistem itu, yaitu pada akhirnya mereka lebih mencari pengakuan daripada sekedar untuk mempertahankan diri. Generasi yang lebih awal dari kaum realis seperti Morgenthau, Kennan
Niebuhr dan Kissinger mengikuti pertimbangan karakter internal negara-negara tersebut untuk masuk dalam analisis mereka. Oleh karena itu, dapat memberikan suatu catatan yang lebih baik tentang alasan-alasan konflik internasional selain aliran berikutnya, yaitu kaum realis struktural. Kaum realis pada akhirnya mengakui bahwa konflik harus diarahkan dengan satu hasrat manusia untuk penguasaan selain untuk menjalankan interaksi mekanis suatu sistem bola biliar. Meskipun demikian, kaum realis dalam beberapa bidang menjadi terarah menuju penjelasan-penjelasan tingkat tinggi kaum reduksionis mengenai perilaku negara ketika bicara tentang politik internal. Sebagai contoh adalah sulit untuk diketahui bagaimana seorang realis seperti Morgenthau dapat memberikan secara empiris bahwa perjuangan untuk memperoleh kekuasaan adalah universal dalam ruang dan waktu. Sejak adanya hal-hal yang tidak dapat ditandai di mana masyarakat dan individu berusaha untuk termotivasi dalam sesuatu yang lain selain hasrat untuk memaksimalkan kekuatan hubungan mereka. Kolonel Yunani yang berhasil menguasai kaum sipil pada tahun 1974 atau junta Argentina yang jatuh pada tahun 1980 menghadapi kemungkinan dituntut atas tindakan-tindakan kriminal secara resmi tidak bisa digambarkan bertanggung jawab lebih menguatkan kekuasaan. Inggris pada seperempat abad terakhir pada abad 19 telah banyak mencurahkan energi nasionalnya untuk pengambil alihan koloni-koloni baru khususnya di Afrika, sementara setelah Perang Dunia II telah membuat suatu usaha yang hampir sejajar dengan melepaskan negara-negara itu. Turki sebelum Perang Dunia II memimpikan suatu Pan-Turki atau kerajaan Pan-Turanian yang terbentang sepanjang Adriatik sampai Asia Tengah Rusia, tetapi Asia Tengah Rusia di bawah kekuasaan keturunan Atatürk merupakan tujuan kaum imperialis dan menjajah kembali sampai batas-batas suatu negara bangsa yang tersusun di Anatolia. Apakah kasus negara itu berusaha menumbuhkan hal-hal yang lebih kecil secara bersamaan untuk perjuangan dalam memperoleh kekuasaan? Sebagaimana juga dalam kasus-kasus itu, mereka juga berusaha tumbuh lebih besar melalui pembangunan militer dan penaklukan. Morgenthau berpendapat bahwa kasus-kasus itu mengilustrasikan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan karena bentuk-bentuk dan cara-cara yang berbeda dari kekuasaan dalam memperolehnya. Beberapa negara berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan suatu kebijakan status quo, yang lainnya berusaha meningkatkannya melalui suatu kebijakan imperialisme. Sementara yang lainnya lagi masih tetap berusaha untuk menunjukkan kekuasaan mereka dengan suatu kebijakan yang prestisius. Suatu penjajahan kembali Inggris atau Kemalis Turki secara bersamaan lebih memaksimalkan kekuasaan karena mereka dipaksa bersatu dengan pertumbuhan yang lebih kecil. Mereka menjamin kekuatan mereka dalam jangka panjang. Sebuah negara tidak memerlukan usaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka melalui kontak militer dan perluasan wilayahnya secara tradisional. Hal itu dapat dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi atau dengan pengambilan hak-hak seperti itu pada pemimpin perjuangan untuk demokrasi dan kemerdekaan. Hal ini menjadi bukti bahwa suatu pembatasan kekuasaan juga meluas yang meliputi pertimbangan-pertimbangan negara yang berusaha tumbuh lebih kecil juga dalam penggunaan kekerasan dan agresi dalam perluas wilayah teritorial mereka yang telah menghilangkan deskripsi atau nilai-nilai analisis mereka. Sebagaimana suatu pembatasan tidak membantu kita memahami mengapa bangsa-bangsa itu melakukan perang. Untuk menjelaskannya, beberapa pernyataan dari perjuangan untuk memperoleh kekuasaan secara luas menyatakan tidak hanya penjajahan terhadap yang lain, tetapi yang secara positif menguntungkan. Contohnya, bila kita menginterpretasikan pencarian pasar ekspor dengan Korea Selatan atau Jepang sebagai bentuk dari suatu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan pada bagian mereka, kemudian suatu jenis perjuangan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat dinyatakan tidak terbatas pada kedua negara itu untuk kepentingan mereka saja dan untuk keuntungan wilayah sebagai suatu keseluruhan yang akan memiliki jalan masuk untuk harga barang mereka yang murah. Ini adalah kasus yang nyata bahwa semua negara harus mencari kekuasaan untuk menyelesaikan tujuan ini, meskipun bila hal itu terjadi maka tidak bisa bertahan dengan mudah. Pertanyaan tentang hal itu memang universal, tapi hal itu berarti menjadi sederhana. Itu merupakan hal lain untuk mengatakan bahwa semua negara berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan mereka, khususnya kekuatan militer. Apakah dengan cara itu akan berguna untuk memahami negara-negara pada saat ini seperti Kanada, Spanyol, Belanda, dan Meksiko sebagai kekuasaan yang lebih besar?
Setiap usaha tentu saja menyebabkan negara itu lebih makmur, tapi kemakmuran itu dimaksudkan untuk konsumsi domestik dan secara sederhana, bukan untuk mempertinggi posisi hubungan kekuatan negara terhadap negara tetangga mereka. Pada kenyataannya, negara-negara itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara tetangga mereka karena mereka memiliki tata cara dalam berhubungan dengan tetangga mereka. Oleh karena itu, negara-negara secara sederhana tidak mengejar kekuatan. Mereka mengejar suatu jenis tujuan yang diarahkan oleh konsep-konsep legitimasi, seperti konsep gerakan yang memaksa kekuatan lain bersaing dengan kekuatan yang mereka miliki, dan negara-negara lain yang tidak memiliki pertimbangan legitimasi dihadapkan pada bahaya yang mereka miliki. Setelah Perang Dunia II, ketika Inggris melepaskan India dan bagian lain dari kerajaan itu, hal itu juga dilakukan untuk mengukur luas negara karena kemenangan yang luar biasa. Namun ini juga merupakan kasus bahwa beberapa orang Brixton percaya bahwa kolonialisme tidak sesuai dengan Atlantic Charter dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris yang telah menyelesaikan perang melawan Jerman. Jika memaksimalkan posisi kekuatan mereka dibuktikan dengan kepemimpinannya, Inggris secara rasional telah menggantungkan pada koloni-koloninya seperti Prancis setelah perang, atau untuk memenangkan mereka kembali ketika bangsa itu telah terkejar secara ekonomi. Masalah-masalah seperti itu kemudian tidak dapat dibayangkan. Dalam hal itu menyatakan Inggris telah menerima putusan dunia modern tentang kapitalisme, yaitu suatu bentuk penguasaan yang tidak diakui. Hubungan-hubungan mendalam yang muncul antara kekuatan dan konsep-konsep legitimasi sekarang ini diilustrasikan lebih baik selain di Eropa Timur. Tahun 1989 sampai 1990 telah terlihat suatu perubahan-perubahan yang besar dalam keseimbangan kekuatan yang terjadi saat damai, seperti pecahnya Pakta Warsawa dan penyatuan kembali Jerman yang muncul di pusat Eropa. Tidak ada perubahan kembali materi pertimbangan kekuatan. Tidak karena suatu pemikiran di Eropa setelah dihancurkan dalam pertempuran dan pergantian karena suatu persetujuan pengawasan militer. Pada awalnya perubahan ini terjadi sebagai suatu akibat dari perubahan dalam legitimasi, seperti kekuatan kaum komunis yang dikucilkan dalam suatu negara Eropa Timur setelah yang lain. Sebagaimana Soviet sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengubah negara mereka dengan kekuatan penyatuan Pakta Warsawa yang melebur lebih cepat dengan akan terjadi menuju suatu perang yang nyata. Ini bukanlah bahan dari banyak pemikiran dan perencanaan suatu negara terjadi bila prajurit dan pilot kapal terbang tidak berhasrat untuk memperoleh dan menggunakannya melawan musuh-musuh yang dinyatakan negara, atau bila mereka tidak berhasrat untuk membakar para demonstran sipil untuk melindungi rezim mereka dengan berpura-pura setia. Legitimasi yang dinyatakan dalam tulisan Václav Havel, kekuatan ketidakberdayaan kaum realis yang hanya melihat pada kemampuan dan bukan pada tujuan, yaitu pada sesuatu yang hilang ketika perubahan-perubahan tujuan itu terjadi secara radikal. Kenyataan bahwa legitimasi telah berubah secara dramatis oleh waktu mendorong suatu kelemahan utama kedua dari realisme. Tidak bisa membawa catatan sejarah dalam membentuk arah setiap aspek yang lain dari politik manusia dan kebebasan kehidupan sosial. Realisme menggambarkan hubungan internasional seperti pisahnya dalam suatu waktu yang kosong, bebas dari proses yang terjadi secara evolusioner di sekelilingnya. Namun hal-hal yang sudah jelas itu berlanjut dalam bentuk dunia politik dari Thukydides sampai Perang Dingin, padahal perbedaan-perbedaan yang penting tersembunyi dalam cara yang di dalamnya masyarakat berusaha mengendalikan dan berhubungan dengan kekuasaan itu. Imperialisme, penguasaan secara paksa suatu masyarakat oleh yang lain, muncul secara langsung dari hasrat penguasa yang aristokratis untuk diakui sebagai penguasa megalotimania. Beberapa timotik menyebabkan penguasa itu menaklukkan budak yang tidak dapat dihindarkan, membawanya untuk mencari pengakuan dari semua orang dengan memimpin masyarakat ke dalam suatu perang yang berdarah dengan masyarakat lain. Proses ini tidak memiliki tujuan yang logis sampai penguasa ini menguasai kerajaan dunia atau mati. Sebab sesungguhnya dari perang adalah hasrat para penguasa untuk memperoleh pengakuan dan tanpa struktur sistem negara. Oleh karena itu, imperialisme dan perang berhubungan dengan suatu kelas sosial, kelas para penguasa yang dikenal dengan aristokrasi, yang memperoleh status sosial mereka dari hasrat untuk mempertaruhkan kehidupan mereka pada hari-hari yang telah berlalu. Dalam masyarakat aristokratis yang mencatat kebanyakan masyarakat
manusia sampai 200 tahun yang lalu, mengusahakan prinsip-prinsip yang universal tetapi pengakuan yang tidak sejajar dijaga secara luas sebagai sesuatu yang sah. Peperangan sebagai akibat untuk memperluas suatu dominasi saja sudah tampak sebagai suatu aspirasi manusia yang normal sebagaimana pengaruh merusak mereka yang mungkin dikutuk oleh kaum moralis dan penulis tertentu. Para penguasa antimotik berusaha untuk memperoleh pengakuan dengan mengambil bentuk lain seperti agama. Hasrat untuk menguasai agama yaitu pengakuan seseorang yang memiliki benda-benda atau berhala-berhala dari orang lain dapat menemani hasrat penguasaan seseorang sebagaimana dalam menaklukkan Cortes atau Pizarro, atau secara bersamaan hal itu dapat menempatkan motif sekuler seperti dalam berbagai perang agama mulai dari abad ke-16 sampai ke abad 12. Hal itu tidak berbeda dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Namun manifestasi Timos adalah untuk memindahkan suatu tingkat yang luas dalam periode awal modern dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengakuan rasional yang menyatakan negara liberal yang modern. Revolusi borjuis yang diramalkan Hobbes dan Locke tampaknya secara moral menyebabkan peningkatan rasa takut para budak terhadap kematian melalui kebaikan aristokratis penguasa itu. Dan oleh karena itu, menghaluskan pernyataan-pernyataan irasional Timos seperti ambisi yang mirip bangsawan dan fanatisme agama ke dalam akumulasi yang tidak membatasi hak milik, di mana sekali terjadi konflik sipil melalui isu-isu tentang keturunan dan agama. Sekarang ada wilayah baru perdamaian yang dinyatakan oleh negara bangsa Eropa modern yang liberal. Liberalisme politik Inggris telah mengakhiri perang antara Katolik dan Protestan yang hampir menghancurkan negara itu selama abad ke-17. Dengan kedatangan mereka, akibat dibiarkan menjadi toleran. Perdamaian sipil telah dihasilkan oleh liberalisme yang harusnya secara logis memiliki pertimbangan dalam hubungan antar negara. Imperialisme dan perang secara historis menghasilkan masyarakat aristokratis. Jika demokrasi liberal menghapuskan perbedaan kelas antara para tuan dan budak dengan membuat para budak itu memiliki tuan mereka, kemudian pada akhirnya hal itu juga yang seharusnya menghapuskan imperialisme. Tesis ini telah diabaikan dalam suatu bentuk perbedaan yang mencolok oleh ekonom Joseph Schumpeter yang menyatakan bahwa masyarakat kapitalis yang demokratis tidak menyukai perang dan anti sikap imperialis karena mereka menyediakan saluran lain untuk munculnya perang yang pada awalnya lebih besar. Schumpeter mendefinisikan imperialisme sebagai watak yang tidak objektif pada bagian suatu negara untuk tidak membatasi dengan paksa. Perjuangan tanpa batas untuk menguasai bukanlah suatu sifat yang universal dari masyarakat manusia dan tidak dapat disebabkan oleh suatu penyidik abstrak mengenai keamanan pada bagian dari masyarakat budak. Seperti di Mesir setelah pengusiran oleh Hyksos atau dinasti Smith yang menguasai Mesir pada abad ke-18 sampai 19 sebelum Masehi, atau setelah perubahan Arab menjadi Islam karena kemunculan suatu pemerintah aristokratis basis moralnya adalah orientasi untuk perang. Generasi masyarakat liberal modern dalam kesadaran budak, selain kesadaran penguasa dan pengaruh kehilangan ideologi buruh yang besar pada mereka, agama Kristen sekarang menaruh perhatian pada perasaan kasih sayang dan suatu toleransi yang mengurangi kekerasan, kematian, dan penderitaan. Agama Kristen datang untuk menyinari misalnya mengenai hilangnya kaum kapital secara berangsur-angsur di antara negara-negara berkembang. Ketika perkembangan toleransi yang rendah telah menyebabkan masyarakat berkorban dalam perang. Selama Perang Sipil Amerika, para prajurit secara rutin ditembak tidak membelot pada Perang Dunia II. Hanya seorang prajurit yang dieksekusi untuk tindak kejahatan ini, kemudian istrinya menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk kepentingannya. British Royal Navy telah menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi para pelaut dari kelas yang rendah menuju pangkat mereka untuk menambah suatu kehidupan perbudakan dengan sukarela. Sekarang harus menyuap mereka dengan gaji yang bersaing dengan para pekerja di sektor sipil dan memberi mereka kemudahan-kemudahan di darat ketika mereka berada di luar kapal. Para pangeran pada abad ke-17 dan 18 tidak dapat memikirkan untuk tujuan apakah pengiriman ribuan prajurit petani menuju kematian mereka hanya untuk kemenangan pribadi para pangeran itu. Sekarang para pemimpin negara yang demokratis tidak membawa negara mereka menuju perang yang lain selain masalah-masalah nasional yang serius, dan harus ragu-ragu sebelum mengambil keputusan yang penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan mereka tidak akan menyebabkan mereka berlaku secara serampangan.
Bila mereka melakukan hal itu, sebagaimana kasus Amerika di Vietnam, mereka akan tersiksa. Menurut Tocqueville, tidak ada satupun yang muncul selain perasaan haru ketika tulisan mengenai demokrasi in Amerika pada tahun 1830 mengutip sebuah surat yang ditulis pada tahun 1675 oleh Madame de Sévigné untuk anak perempuannya, yang di dalamnya ia dengan tenang menuliskan seperti melihat seorang pemain bola mematahkan suatu nada yang mencuri beberapa kertas potong menjadi 4 bagian dengan anggota badannya tersebar di 4 penjuru kota. Tocqueville kagum bahwa dia membicarakan hal ini jelas dia mendiskusikan cuaca, menghubungkan kehalusan kebiasaan yang telah terjadi sejak hal itu kemudian memunculkan persamaan. Demokrasi merusak tembok-tembok yang telah membagi kelas sosial pada awalnya, tembok-tembok yang telah membatasi pendidikan dan menyinggung perasaan seorang seperti Madame de Sévigné dan peristiwa pengakuan pemain biola sebagai seorang manusia. Sekarang ini perasaan haru kita meluas tidak hanya pada kelas-kelas yang lebih rendah dari manusia, tetapi pada binatang-binatang tingkat tinggi. Dengan penyebaran itu, persamaan sosial dari perubahan yang lebih penting dalam sistem ekonomi juga perang. Sebelum revolusi industri, kekayaan nasional juga harus diambil dari kelebihan kecil ditambah dengan jerih payah kehidupan petani pada tingkat kehidupan dalam masyarakat agrikultur yang hampir universal. Seorang pangeran yang ambisius dapat meningkatkan kekayaannya hanya dengan merebut tanah dan petani milik orang lain, atau dengan menaklukkan sumber-sumber lain yang bernilai seperti emas dan perak dari dunia baru. Namun setelah revolusi industri, kepentingan tanah, penduduk, dan kemunduran sumber daya alam yang mencolok sebagai sumber kekayaan bersaing dengan teknologi, pendidikan, dan organisasi buruh yang rasional. Pertumbuhan yang luar biasa dalam produktivitas tenaga kerja yang menyebabkan faktor-faktor yang lebih penting dan khusus selain keuntungan ekonomis yang tercapai melalui penaklukan teritorial. Negara-negara seperti Jepang, Singapura, dan Hong Kong dengan tanah dan penduduk yang terbatas dan tanpa sumber daya alam membangun diri mereka sendiri dalam suatu posisi yang secara ekonomi patut ditiru tanpa usaha imperialisme untuk meningkatkan kekayaan mereka. Seperti Irak berusaha menunjukkan pengambil alihan Kuwait, tentu saja tidak berusaha dengan metode ini. Sumber daya alam yang menjamin tampaknya memiliki daya tarik di masa depan. Dengan fakta-fakta yang masuk dalam beberapa sumber daya itu dapat diperoleh perdamaian melalui suatu sistem global perdagangan bebas, membuat lebih banyak kekurangan hal-hal yang bersifat ekonomi daripada yang telah dilakukan pada 1 atau 200-300 tahun yang lalu. Sangat disayangkan olehkan pada waktu yang bersamaan biaya ekonomi dari perang telah berkembang dengan kemajuan di bidang teknologi. Tentu saja selama Perang Dunia I, teknologi konvensional telah membuat perang menjadi mahal yang merusak sendi-sendi masyarakat dengan mengikutinya dalam perang. Senjata nuklir meningkatkan potensi biaya sosial dari perang pada waktu yang telah lalu. Aturan senjata nuklir dalam melestarikan perdamaian selama Perang Dingin secara luas sudah diakui. Adalah sangat sulit untuk menguraikan dalam catatan bahwa bahaya nuklir selain faktor-faktor seperti bipolaritas sehingga tidak muncul perang di Eropa setelah tahun 1945. Namun dalam peninjauan kembali, hal itu dapat diterima akal untuk memperkirakan bahwa suatu perang dunia atau yang lain melalui Berlin, Kuba, atau Timur Tengah mungkin telah diperluas dalam suatu perang nyata, yaitu dua superpower yang tidak menyadari potensi biaya yang luar biasa dari konflik itu.